Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, Sumatera Selatan atau Palembang terkenal dengan pempeknya. Setiap orang suka akan pempek dan biasanya bahan baku yang digunakan adalah ikan. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pempek tetapi dengan bahan baku yang berbeda, yaitu okara. Apa sih okara? Anda penasaran? Untuk berbicara mengenai pempek dengan bahan baku yang berbeda atau pangan olahan yang berbeda, telah hadir di studio podcast kami Ibu Andika Mustikarini STP dan Ibu Deliana yang merupakan utusan dari KWT Kelompok Wanita Tani Hijau Daun dengan inovasinya pangan olahan berbahan baku okara. Apa sih okara? Langsung saja kita sapa Ibu Andika Mustikarini dan Ibu Deliana. Selamat datang Ibu Andika, saya panggil ya. Boleh, Bu. Dan kemudian Ibu Deliana, selamat datang di studio podcast kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap Baik, semangat. Ya, tetap semangat ya. Dengan inovasinya yaitu okara, gitu ya Bu ya. Yang saya tanyakan ini yang menarik, apa sih okara itu dan apa sih yang melatar belakangi Ibu Deliana tertarik menggunakan okara di dalam bahan campuran pempek. Silakan Ibu. Berawal dari kami mempunyai usaha susu kedelai, terus kita berpikir gimana supaya dari setelah pembuatan susu kedelai ini ada sisa atau ampas yang disebut okara tadi bisa bermanfaat untuk kita kan. Kami berpikir berhubung kota Palembang ini identik dengan empek-empek, jadi kami bersama anggota kelompok dengan penyuluh pertanian mencoba membuat empek-empek dengan berbahan okara. Setelah kami coba untuk membuat, ternyata enak juga dan laku untuk dipasarkan. Ibu Andika, kenapa sih tertarik dengan kedelai? Kenapa tidak bahan lain? Misalnya olahan lain bisa dicampurkan kepada pempek. Kenapa harus kedelai? Baik Ibu, terima kasih. Kenapa harus kedelai? Ini dilatar belakangi dengan UPH, yaitu unit pengolahan tanaman pangan, yaitu bantuan dari Itjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Itu berupa bahan bakunya harus berupa tanaman pangan, yaitu salah satunya kedelai. Itu yang melatar belakangi kenapa harus kedelai. Nah, dari kedelai inilah beranjak dari kemudian pengolahan ke susu kedelai yang selanjutnya berinovasi dari bahan susu tadi, bahan sisa dari pembuatan susu kedelai tadi, yaitu okara itu kemudian dibentuklah suatu inovasi bagaimana agar dari kedelai ini zero waste atau tanpa sisa, gitu. Jadi kedelainya setelah diolah, disaring menjadi susu, kemudian sisanya atau istilahnya sampah atau buangannya lah ya itu ya, digunakan untuk bahan baku, bahan padatnya ini untuk pempek gitu ya. Apakah tidak kalau pempek itu kan dari ikan gitu ya, diolah dicampur dengan si sagu. Apakah dengan kedelai ini mengurangi atau mengganti cita rasanya? Baik, kalau untuk pempek kedelai ini sendiri, karena dia ini menggunakan bahan sisa padatan dari pengolahan susu kedelai, itu otomatis ini memiliki cita rasa atau masih ada taste atau aroma dari kedelai itu sendiri. Karena kandungan gizi dari kedelai itu masih terdapat pada okara itu yang menjadi bahan baku.
Dan salah satunya itu keunggulan dari okara itu memiliki serat yang cukup tinggi. Dari 100 gram okara itu sekitar 11,5 gram itu merupakan serat. Nah, dari ketika diolah kami mencoba berinovasi melalui pangan olahan, yaitu yang dicoba dengan makanan khas Palembang yaitu pempek, itu masih ada rasa taste kedelainya. Jadi selain itu juga kedelai ini tadi merupakan substitusi dari protein hewani yang biasa pempek itu identik dengan ikan. Kemudian disubstitusi dengan protein nabati begitu. Gitu ya. Iya. Nah, untuk Ibu Deliana sendiri, sudah berapa lama sih maksudnya membuat ini, dan apakah perlu beberapa kali percobaan gitu ya untuk mendapatkan formula yang tepat gitu? Iya, emang kami udah sekitar 3 tahun mengolahnya. Memang kami mencoba sampai beberapa kali biar rasanya pas. Untuk sekarang sudah kami temukan ya sesuai dengan selera di masyarakat kami, sudah gitu pas. Ya, sudah pas gitu ya. Ya. Artinya bagian kedelainya diperbanyak atau bagian sagunya yang diperbanyak supaya yang menuruti taste-nya masyarakat Palembang. Kalau untuk yang lebih ini diperbanyak sagunya. Tapi kalau ada juga yang senang diperbanyak kedelainya. Gitu Jadi ya. kita buat bermacam-macam lah. Bermacam-macam rasa. Sesuai dengan selera di lingkungan. Gitu ya. Ya. Sejauh ini ada nggak sih kendala-kendala dalam hal pembuatan maupun dalam hal penjualan gitu? Kalau untuk pembuatan alhamdulillah tidak mempunyai kendala lah misalnya. Tapi untuk yang masih mempunyai kendala itu untuk pemasarannya. Karena orang masih ragu kan, pengen mencoba. Jadi untuk jangkauan itu penjualannya belum banyak. Ya. Nah, untuk Ibu Andika, untuk bahan baku sendiri dari mana kita dapatkan, karena kedelai bukan bahan baku atau bahan yang banyak dijual di Sumatera Selatan, tentunya harus didatangkan dari luar kota. Kita mendapatkan kedelai ini dari mana? Kalau untuk kedelai yang diolah di UPH KWT Hijau Daud di bawah binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, itu sendiri diperoleh dari pasaran. Dan kedelainya merupakan kedelai yang memang banyak di pasaran, karena untuk Sumatera Selatan sendiri kan bukan penghasil kedelai. Jadi memang ini bukan merupakan tanaman pokok dari petani Sumatera Selatan sendiri. Akan tetapi untuk jumlah pasokan kedelai itu sendiri, KWT Hijau Daun tidak mendapati kesulitan untuk mendapatkannya. Bisa didapat ya di pasaran? Iya, bisa didapat dengan mudah di pasaran. Nah, ini kan untuk bahan bakunya dari kedelai yang dibuat untuk susu ya. Iya. Nah, apakah bisa dari kedelai yang untuk tahu? Apakah ada perbedaan gitu? Atau pernah dicoba gitu maksudnya? Kalau ini selama ini kedelai yang digunakan untuk tahu dan susu kedelai itu dengan jenis kedelai yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kedelai yang digunakan biasa oleh pengusaha tahu untuk membuat tahu, itulah yang digunakan oleh KWT Hijau Daun untuk berinovasi dalam membuat pangan olahan beserta turunannya. Berarti nanti sekarang ini Ibu Deliana ini bekerja sama dengan pengusaha tahu lah bilangnya, atau pengusaha susu kedelai lah, untuk mendapatkan padatan atau sisa buangan dari produk mereka, atau memang membeli kedelai yang baru dan kemudian diolah gitu. Kalau untuk KWT Hijau Daun sendiri merupakan UPH, unit pengolahan hasil, yang memang awalnya mengolah susu kedelai. Dari situlah bergerak kenapa timbulnya inovasi untuk membuat ini, karena KWT Hijau Daun sendiri membuat olahan susu kedelai. Jadi dari sisa itu. Nah, sekarang kalau permintaannya tinggi, bahan bakunya itu dapat dari mana? Atau memang dari si petani penjual tahu, atau dapat dari teman, atau dari mana untuk mendapatkan bahan bakunya, Bu Deli?
bahan bakunya kalau kami untuk sekarang ini belum bukan dari olahan sendiri dari susu. Nah karena kemarinnya memang permintaan susunya agak tinggi, jadi sisanya kami gunakan. Terus kami bisa disimpan. Jadi separuh kami simpan, tapi untuk tidak lama gitu. Kalau untuk 1 minggu masih bisa disimpan di lemari es, Bu. Nah bagi pencinta pempek nih seperti saya ini, apa sih yang dirasakan ketika makan pempek ikan dengan pempek kedelai? Apakah ada perbedaan dari segi rasa dan juga dari segi bau gitu? Silakan Mbak Andika. Kalau untuk pencinta pempek mungkin untuk pertama kali ada taste yang agak sedikit berbeda seperti kami jelaskan sebelumnya. Itu ada taste kedelainya, dari aroma kedelainya. Makanya dari itu berdasarkan testimoni dari konsumen yang telah mencoba pempek kedelai ini, memang pempek kedelai ini lebih nikmat dikonsumsi dalam keadaan hangat. Karena ketika dia sudah tidak hangat lagi atau mulai dingin, itu taste-nya akan lebih terasa. Lebih tajam. Taste dari Kedelai. aroma kedelai itu aroma sendiri. kedelainya. Nah, tapi tadi kan ada dua formula yang digunakan oleh KWT Hijau Daun. Itu ada yang formula yang lebih banyak kandungan okara kedelainya sendiri, dan ada yang dikurangin. Jadi tergantung dengan permintaan pasar. Iya. Nah dalam hal pemasaran sendiri, kendala apa sih yang dialami oleh KWT Hijau Daun dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Ibu Deli. Ya, kendala kami karena yang pempek kedelai ini kan masih agak jarang. Jadi orang tuh pingin coba-coba dulu. Jadi makanya penjualan kami itu baru sedikit, belum begitu dikenal. Makanya kami ikut di pameran, bazar gitu ya. Bazar, terus kami titip-titip di kantin perkantoran. Nah, biar orang tahu kan gimana rasanya pempek kedelai. Pemasaran. Tentunya harus ada yang masif ya untuk menjual ini dengan pemasaran, walaupun kita tidak buka gerai tapi bisa dipasarkan gitu. Dan sekarang ini tentunya orang-orang sangat curious dan anxious ingin tahu lah ya apa sih produk ini kalau kita tidak dipajang ataupun tidak di flyer gitu ya. Kenapa tidak nantinya harusnya pakai media sosial gitu ya, lebih biar pemasaran lebih membuming lagi gitu. Nah dalam hal pengolahannya sendiri Bu, apa sih kendala yang dialami gitu? Yang pengolahan misalnya nih, kalau ikan kan tentu aja banyak nih ya, ikan bisa berganti-ganti, mau ikan gabus, ikan apa. Nah kalau ini kan kedelai ini pada saat tempe atau tahu mahal dan kedelai menghilang gitu ya, itu bagaimana cara menyiasatinya? Kalau untuk sekarang kami belum menemukan Belum ada kendala yang seperti itu ya. Lancar-lancar alhamdulillah Bu, sekarang kedelainya ada terus di pasaran. Dan pengolahannya juga setiap saat bisa ada gitu ya. Bisa, cuman itu tadi kalau kita mau itu pesanan istilahnya itu kan, dengan ini kita harus dari agak waktu yang ini 1 hari minimal. Karena kedelainya butuh proses gitu. Karena mau direndam, mau itu kan. Pengolahannya memang seperti membuat susu itu ya, direndam dulu. Iya, pengolahannya kemudian ditumbuk gitu ya, disaring, ambil susunya, sisanya baru digunakan untuk buat pempek. Jadi memang tidak bisa ready setiap saat gitu ya, harus ada perlakuan sebelumnya. Nah dalam hal pemasaran tadi udah, terus penjualan sudah, testimoni nih orang-orang nih antusiasnya bagaimana dengan si pempek kedelai ini? Reaksi mereka ya katanya kan enak juga kalau untuk yang emang dengan ini dengan ikan kan ada yang tidak bisa makan ikan, katanya enak katanya gitu. Nah, tapi ini banyak yang istilahnya orang dewasa lah, kalau untuk anak-anak belum begitu suka kalau anak-anak. Tapi kalau untuk yang dewasa atau yang sudah tua memang katanya lebih enak tanpa ikan kan, lebih enak pakai kedelai gitu.
Nah, dalam hal daya tahan ini Mbak Andika, berapa lama sih ini ketahanan si pempek kedelai ini dibandingkan dengan pempek ikan? Karena ini produk basah ya, otomatis ini tidak terlalu tahan lama. Tapi untuk penyimpanannya sendiri itu sama dengan penyimpanan dan masa penyimpanan pempek Ikan. selayaknya, iya, yang pempek ikan. Jadi dia masa simpan dan ketahanan itu tidak ada perbedaan untuk sejauh ini yang telah kami coba itu sama seperti pempek ikan. Jadi dia tetap aja pada suhu ruang ada berapa hari Iya, gitu ya? dan bisa divakum juga, Oh, bisa tahan divakum, bisa. untuk sampai beberapa bulan seperti pempek ikan yang selama ini kita konsumsi. Jadi bisa seperti itu Iya. pengakuannya. Baik. Nah, untuk pengemasan dan mungkin pemasaran dan lain-lain gitu ya. Sudah ada upaya dari Dinas Pertanian Kota Palembang ini untuk mengurus misalnya nih ya atau PIRT atau MD atau halal gitu ya yang dilakukan terhadap produk ini. Iya, baik. Kalau untuk pengemasan sendiri itu sudah kami arahkan untuk menggunakan kemasan yang aman. Sejauh ini KWT Hijau Daun itu masih menggunakan cup dalam bentuk plastik, itu atau dalam box ataupun bisa di vakum. Nah, itu sendiri sudah menggunakan label stiker merek KWT Hijau Daun sendiri. Akan tetapi untuk PIRT atau MD tadi itu insya Allah saat ini dalam masa pengurusan karena kemarin anggota KWT Hijau Daun itu sendiri baru mengikuti pelatihan keamanan pangan sehingga saat ini pengurusan MD atau PIRT itu dalam proses. Jadi insya Allah kedepannya akan lebih berkembang lagi ya. Insya Allah. Nah, untuk menarik pemirsa ini berapa sih harga jual dari si pempek okara ini dibandingkan dengan harga jual pempek ikan? Untuk harga jual kami relatif murah lah, hanya 1.000 per buah. Tapi kalau untuk yang kapal selam kita jual 6.000. Oh, jadi sudah ada varian, maksudnya seperti pempek biasa gitu ya? Ada sudah. Pempek keriting gitu? Enggak, adaan? Nah, kalau keriting belum ada. Belum ada. Telur, pempek belah. Adaan gitu ada? Adaan enggak, belum. Jadi masih yang lenjer lenjer, kalau ya. Lenjer, pempek telur sama pempek belah. Oh, pempek belah. Jadi udah ada 3 bentuk-bentuknya Iya, gitu ya. sama siomay. Oh, sudah ada siomay juga. Ya. Sama bentuknya dan dengan kuah. Sama. Kuah kacang beda juga. kuah kacangnya. Begitu. Baik. Nah, kalau dengan kita memesan gitu tentunya ada di IG atau di mana atau belum gitu? Belum. Jadi kita mesennya di kemana nih? Kalau saya pribadi nih pengen nih Kak, saya mesennya kemana nih coba? Melalui WA. Oh gitu. Atau bisa langsung datang ke UPH-nya sendiri di pengolahan hasil di Jalan Lubuk Bakung. Oh, jadi langsung ke situ langsung bisa mendapatkan produk. Baik. Yeah. Harapan kedepannya terhadap pempek okara ini, silakan Bu Deli. Ya, harapan kami harapan dan doa lah agar di kota Palembang ini mengenal pempek selain pempek ikan ada pempek okara gitu kan, dengan harga yang murah kita bisa mengkonsumsinya. Jadi harapan kami lah mohon bantuan dengan yang di sekitarkan pemerintah setempat lah, terutama Dinas Pertanian Kota ya yang telah membantu kami. Harapan kami ya gimana lah pempek itu harapan kami bisa dikenal oleh masyarakat, terutama untuk Kota Palembang. Alhamdulillah kalau bisa dikenal di luar kota. Baik gitu ya. Bu Andika silakan harapan kedepannya terhadap UPH Hijau Daun ini dan terhadap produknya. Silakan. Kalau terhadap UPH itu sendiri saya menaruh harapan besar dengan adanya inovasi ini. UPH KWT Hijau Daun itu terus melakukan terobosan-terobosan, tidak hanya berhenti pada satu produk atau 2 produk saja, sehingga mereka terus dapat berinovasi. Karena menurut saya selaku penyuluh pendamping di sini, inovasi-inovasi yang mereka lakukan juga bisa memberikan solusi kepada
masyarakat. Contohnya seperti masyarakat yang tadinya alergi atau tidak dapat mengkonsumsi ikan, jadi bisa tetap menikmati pempek dengan berbahan baku okara tadi. Untuk produknya sendiri, besar harapan saya agar sama halnya seperti kawit hijau daun dikenal dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, sebagai produk olahan yang juga merupakan makanan khas Palembang itu sendiri. Baik. Terakhir ini ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam hal pemasaran, mungkin dalam hal pembantuan produk ataupun sebagainya yang telah dilaksanakan. Silakan Bu Deli. Ucapan terima kasih kami ya kepada yang paling utama kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Terus dengan pemerintah setempat seperti kelurahan, kecamatan dan RT kami bahwa terima kasih telah memberikan bantuan kepada kami, sehingga dengan bantuan ini kami bisa membantu perekonomian kami, terutama kami yang ibu-ibu rumah tangga ini. Oh iya, baik. Silakan Ibu Andika ingin menambahkan. Iya, kalau saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kepada Bapak Wali Kota Palembang, dan kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, dan juga terima kasih kepada Kawiti Hijau Daun sendiri yang telah menjadikan KWT itu sebagai wadah inovasi atau untuk melakukan terobosan-terobosan pada khususnya pada pangan olahan. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Andika Mustikarini STP dan Ibu Deliana yang merupakan inovator kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan produk olahan pangan okara ini lebih membumi lagi atau membooming sehingga banyak penggemar pempek mungkin bukan beralih tetapi ada alternatif lainnya, pempek ikan dan pempek kedelai, sehingga seperti harapannya tadi akan mendongkrak ekonomi kerakyatan di Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa like, subscribe, and comment di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di YouTube podcast kami yang tayang setiap hari. Jangan lupa untuk share kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa dan salam inovasi.